Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya percaya kabar kita adalah kabar yang baik dan luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Puji Tuhan, senang sekali lagi dapat bertemu bersama-sama pada hari ini dan kita akan sambut firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, renungan firman Allah hari ini saya ambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-149 ayat yang ke-6, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mazmur 149 ayat 6, 7 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita bersama pada hari ini. Firman Allah berkata begini: biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Puji Tuhan, kita baru baca satu ayat yang amat sangat luar biasa. Ayat ini berbicara tentang menang terhadap semua musuh. Kita tahu orang Israel dulu pada zaman perjanjian lama, ketika mereka melakukan peperangan, maka mereka akan berperang bangsa lawan bangsa. Mereka akan berperang kerajaan melawan kerajaan. Mereka akan berperang melawan antara manusia dengan manusia. Tapi di zaman gereja perjanjian baru, Alkitab berkata bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi musuh kita itu bukan darah dan daging. Darah dan daging itu artinya manusia. Manusia yang punya darah dan manusia yang punya daging. Tapi musuh kita itu adalah setan. Musuh kita itu adalah penyakit. Musuh kita itu adalah penderitaan. Musuh kita itu adalah masalah. Musuh kita adalah pergumulan hidup. Dan begitu banyak musuh. Nah, puji Tuhan, pada hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk sampaikan kepada kita semua bagaimana kita dapat menang terhadap semua musuh. Sebagaimana orang Israel ketika mereka menghadapi peperangan, maka mereka menang terhadap musuh. Maka hal yang sama firman Allah datang untuk kita. Bagaimana kita dapat menang terhadap semua musuh. Sekali lagi, musuh kita bukan manusia, bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah penyakit. Musuh kita adalah kuasa kegelapan. Musuh kita adalah penderitaan, kelemahan tubuh. Musuh kita adalah pergumulan dan lain-lain sebagainya. Tuhan tahu, Tuhan mengerti bahwa kita akan hadapi musuh, kita akan hadapi penyakit, kita akan hadapi pergumulan. Itu sebabnya firman Allah untuk kita hari ini, bagaimana menang terhadap semua musuh. Nah, ayat firman Allah berkata begini, lihat ayat yang ke-6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Tuhan kasih pada kita dua kekuatan untuk menang terhadap semua musuh. Dan kekuatan pertama Tuhan taruh itu di mulut kita. Ayat ini berkata bahwa pujian pengagungan itu ada di mulut kita. Untuk apa? Itu ada di ayat 7, ayat yang ke-8. Pujian pengagungan itu adalah kuasa untuk bisa mengalahkan semua musuh. Dan pedang bermata dua itu adalah senjata perang yang bisa mengalahkan musuh apapun. Puji Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Tuhan tahu dalam kitab Ayub pasal 7 bahwa kita ini adalah bagaikan orang-orang perang. Kita berarti selalu berhadapan dengan musuh, selalu berhadapan dengan pergumulan. Tuhan tahu siang dan malam hidup kita harus berhadapan dengan berbagai macam pergumulan. Dan Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Tuhan tidak biarkan kita bergumul sendiri. Tuhan kasih kita kekuatan. Dan kekuatan pertama untuk bisa menang terhadap musuh, Tuhan bilang itu ada di mulut.
Apa itu yang ada di mulut? Tuhan bilang pujian pengagungan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat bersama-sama. Kalau kita mundur dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. Firman Allah berkata begini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Lihat kehebatan dari ayat ini. Tuhan kasih sesuatu yang hebat dan luar biasa. Tuhan bilang dari mulut bayi-bayi. Bayi-bayi itu adalah usia 0 sampai 9 bulan. Dan anak-anak yang menyusu. Anak-anak yang menyusu itu biasanya di bawah 2 tahun. Ini anak-anak yang menyusu, anak-anak bayi, ini adalah kelompok manusia, kelompok orang-orang yang lemah. Mereka tidak berdaya, secara fisik mereka tidak punya kekuatan. Mereka lemah dan mereka tidak berdaya. Tapi Tuhan bilang kepada mereka yang tidak berdaya, baik anak-anak bayi maupun yang menyusu, Tuhan bilang Tuhan sudah taruh dasar kekuatan karena lawan. Dan dasar kekuatan itu Tuhan taruh di mulut. Nah, kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-21, Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-16. Matius pasal 21 ayat 16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ternyata dasar kekuatan yang Tuhan taruh di mulut kita untuk melawan musuh adalah puji-pujian. Saya rindu hari ini kiranya kita memiliki satu kesadaran rohani yang luar biasa. Ada kuasa besar pada mulut kita ketika kita mulai memuji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu bahwa kita akan hadapi pergumulan. Tuhan tahu bahwa perjalanan hidup kita penuh dengan pergumulan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah, ada musuh-musuh yang akan menghadang dalam perjalanan hidup kita. Tuhan tahu itu. Nah, firman Allah datang pada kita. Tuhan taruh dasar kekuatan untuk bisa menang terhadap musuh-musuh itu. Tuhan bilang dia taruh dasar kekuatan itu pada mulut kita, yaitu pujian pengagungan. Haleluya, puji Tuhan. Ini artinya apa? Kalau kita menghadapi pergumulan, kalau kita menghadapi musuh, apakah itu serangan-serangan setan, apakah itu penyakit, apakah itu masalah, apakah itu persoalan hidup, saudara-saudara, sadari kita bersama, sadari hari ini bahwa ada kuasa besar di mulut kita. Dan kuasa besar itu dalam bentuk pujian. Saudara-saudara, ini berarti bahwa kalau kita hadapi pergumulan kemudian kita bersungut, bukan kekuatan yang kita alami, bukan kekuatan untuk hadapi musuh yang kita terima. Ketika kita hadapi masalah dan kita bersungut, ketika kita hadapi persoalan dan kita bersungut, apa yang kita rasa? Justru hidup kita makin lemah. Tapi dengar baik-baik, bagaimana hadapi musuh, kemudian kita terima kekuatan dari Tuhan, dan kita punya kemampuan untuk hadapi tiap persoalan, dan kita menang terhadap persoalan itu. Jangan bersungut, tapi taruh pujian di mulut kita. Taruh pujian di mulut kita, taruh pujian pengagungan di mulut kita. Maka kita akan melihat kekuatan Tuhan itu akan memenuhi hidup kita. Dan kita akan punya kekuatan untuk menghadapi masalah apapun. Kita akan punya kekuatan untuk menghadapi musuh apapun. Dan kata firman Tuhan, kita lebih dari pemenang, karena Tuhan mengasihi kita. Mungkin ada di antara saudara bertanya, apa sih kehebatan dari pujian pengagungan, sehingga pujian pengagungan itu bisa membuat kita menang terhadap semua musuh? Mari kita lihat, ada satu ayat yang luar biasa dalam kitab Yesaya pasal yang ke-42. Yesaya pasal yang ke-42, kita baca ayat yang ke-10.
Kemudian kita lihat kehebatannya ada pada ayat yang ke-13. Haleluya, puji Tuhan. Yesaya pasal 42, lihat ayat yang ke-10, firman Allah berkata begini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Lihat, ini ada kata-kata pujian pengagungan, ada nyanyian pujian dan pengagungan. Kemudian kalimat berikut, biarlah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ayat 12, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Lihat ayat yang ke-12 ini bicara tentang penghormatan. Ayat 12 bicara tentang memberitakan pujian kepada Tuhan di pulau-pulau. Lihat hasil dari pujian itu ada pada ayat yang ke-13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik. Terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Ayat ini menjawab kehebatan dari pujian pengagungan kepada Allah. Ayat ini bilang begini, ketika kita mulai memuji dan mengagungkan Tuhan, maka Tuhan akan keluar untuk berperang. Jadi ayat ini menerangkan pada kita, ketika kita menghadapi peperangan, ketika kita menghadapi musuh, Tuhan bilang, biarlah pujian pengagungan itu ada di mulut kita. Karena ternyata ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan keluar dari tempatnya. Tuhan akan tinggalkan tahtanya di sorga. Dia akan turun dan akan ada bersama-sama dengan kita. Ketika Tuhan hadir, Dia hadir dengan siap untuk berperang. Dia datang siap untuk berperang. Itu ayat yang ke-13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Kalimat-kalimat paling akhir dari dalam ayat yang ke-13, ia bertempik sorak, ia memekik. Dalam bahasa kita, ia memekik, dia bakukuk, saudara-saudara. Tuhan berteriak, "Ku!" Dia bakukuk, saudara-saudara. Untuk apa? Terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan keluar untuk berperang ganti kita. Dia bertempik sorak, dia memperdengarkan suaranya. Jadi sebenarnya ketika kita memuji Tuhan, jiwa kepahlawanan Allah itu akan bangkit. Ketika jiwa kepahlawanan Allah akan bangkit, Dia akan keluar untuk berperang. Dan Dia akan berperang ganti kita. Sekarang kita mengerti, untuk bisa menang terhadap semua musuh, kekuatan dari pujian ternyata adalah akan menghadirkan Tuhan. Kemudian ketika Tuhan hadir, Dia bukan hanya hadir sekedar hadir, tapi Dia hadir sebagai seorang yang siap untuk berperang. Dan kita tahu Tuhan kita adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Nama Tuhan itu Dia mengatasi semua masalah. Nah, ketika kita memuji Tuhan, Dia hadir di tengah kita sebagai seorang yang siap untuk berperang, maka Dia akan kalahkan semua musuh. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita mengerti kekuatan yang Tuhan taruh di mulut kita, yaitu pujian. Sebenarnya pujian itu akan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Dia bukan hanya hadir dengan kehadiran yang biasa, tapi ketika kita memuji Tuhan, jiwa kepahlawanannya akan bangkit. Jiwa perang Tuhan itu akan bangkit. Dia hadir dalam keadaan siap untuk berperang, dan Dia berperang ganti kita, dan kemenangan itu jadi bahagian kita. Saudara-saudara, ayat ini telah dibuktikan dalam kitab 2 Tawari pasal yang ke-20. Kalau kita baca di 2 Tawari pasal 20, di sana bicara tentang Raja Yosafat. Raja Yosafat dengan satu bangsa yang bangsa kecil, yaitu bangsa Yehuda. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama, Yosafat dan bangsa Yehuda itu diserang oleh 3 bangsa, yaitu Moab, Ammon, dan Meunim.
Ketika diserang oleh 3 bangsa, Yosafat jadi takut. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia datang berdoa, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika dia berdoa, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia dapat ilham. Dia dapat ilham. Dia kumpul rakyat, berunding dengan rakyat. Dia berkata begini, kita lagi diserang sekarang, dan kita tidak boleh lari, kita tidak boleh mundur. Mari kita hadapi mereka. Tapi dari hasil perundingan mereka, karena dia dapat ilham dari Tuhan, tempatkan pasukan pemuji penyembah di depan. Dia beritahu kepada rakyat, ayo kita hadapi musuh kita yang 3 bangsa besar. Tapi yang paling depan itu adalah pasukan pemuji penyembah. Saudara-saudara, ini kira-kira kalau kita buat film ini lawak, saudara-saudara. 3 bangsa besar datang dengan kekuatan perang, disertai dengan tentara-tentara, disertai dengan alat-alat perang yang siap untuk berperang. Tetapi bangsa Yehuda yang kecil, pasukan paling depan itu adalah pasukan pemuji penyembah. Saya sangat yakin ini 3 bangsa besar ketika maju berperang, dan mereka melihat pasukan yang paling depan itu pasukan pemuji. Mungkin saja mereka tertawa, sebab pasukan dari 3 bangsa besar ini mereka membawa alat-alat perang. Tapi mereka tidak tahu ini adalah ilham Tuhan. Nah, ketika bangsa Yehuda mulai maju berperang sambil memuji Tuhan, Alkitab menulis, kalau kita baca dengan saksama 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ketika mereka mulai memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah mereka. Ketika Tuhan hadir di tengah mereka, Tuhan hadir dengan kehadiran yang siap untuk berperang. Tuhan hadir dengan jiwa kepahlawanan Allah yang luar biasa. Dan Alkitab menulis Allah berperang ganti mereka, dan musuh-musuh dikalahkan. Alkitab bukan sembarang menulis satu instruksi, memberi perintah kepada kita untuk menghadapi musuh. Kiranya kita ada pujian pengagungan di mulut kita. Tapi kisah ayat ini sudah jadi pengalaman kepada satu bangsa yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Mereka menang bukan karena alat perang. Mereka menang bukan karena mereka punya orang-orang yang jago untuk berperang. Tapi mereka menang seperti ayat pokok kita. Ada pujian pengagungan di mulut mereka. Kemudian Allah hadir dengan jiwa perang. Allah hadir dengan keadaan yang siap untuk berperang. Dan kenyataan, bangsa Yehuda menang, Yosafat bisa menang, dan mereka bisa menjarah begitu banyak hasil-hasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini pelajaran untuk kita, saudara-saudara. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi apa saja, tantangan, musuh apa saja yang menghadang di depan kita, pegang baik-baik ayat firman Tuhan untuk menghadapi musuh, dan kita bisa menang terhadap semua musuh. Kiranya ada pujian pengagungan itu ada di dalam mulut kita. Sebab ketika kita mulai memuji Tuhan, ketika kita mulai mengagungkan Tuhan, Tuhan hadir. Dia hadir dengan jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Dia bertempik sorak, dan dia siap berperang, dan dia akan berikan kemenangan pada kita. Kerinduan Tuhan, pengalaman dari Raja Yosafat dan bangsa Yehuda, ini akan jadi pengalaman kita. Ini bukan sekadar sejarah dan cerita hampa, tapi ini adalah fakta sejarah. Mengalahkan 3 bangsa besar itu dikalahkan oleh orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Orang-orang yang di mulut mereka ada pujian pengagungan, dan Allah hadir. Pesan firman Allah untuk kita sebenarnya adalah, Tuhan ingin supaya kita pun akan menang di semua masalah. Kita akan menang di semua tantangan. Kita akan menang di semua musuh. Bagaimana caranya? Penuhi mulut kita dengan pujian. Saya ingat satu kali, saudara-saudara, saya dengar satu kesaksian. Ada seorang pimpinan gereja kita, GPDI, saya tidak menyebut namanya. Satu kali dia dalam penginjilan dia dihadang oleh kuasa gelap, saudara-saudara. Ketika dia dihadang oleh kuasa gelap, karena dia penuh dengan urapan, akhirnya kuasa gelap itu bisa dikalahkan. Tembus dia ke penginjilan, dia menginjil, dan begitu banyak jiwa yang dimenangkan. Tapi waktu dia pulang ke pastori, dia tiba di pastori,
Karena serangan kepada dia gagal, maka serangan setan itu dia datang kepada anaknya yang perempuan, masih nona-nona, saudara-saudara. Dia tiba di pastori, dia temukan anaknya yang perempuan kerasukan setan. Dia bersaksi di gereja waktu itu, dia bilang, maka dia mulai berdoa, dia pakai ayat-ayat Alkitab, dia mulai tengking setan, dia mulai usir setan di dalam nama Yesus. Dia usir setan, tapi setan itu tidak keluar. Dia panggil teman-teman pendeta, mereka mulai doakan, mereka mulai tengking, mereka mulai tumpang tangan. Setan itu tidak lari. Ini yang berbahaya kepada anaknya adalah karena kalau dikasih biar, tidak dipegang anaknya, dia akan benturkan kepalanya di dinding. Pang, seorang wanita bisa geger, saudara-saudara. 3 hari didoakan, tidak terlepas, setan tetap mengikat anaknya. Saudara-saudara, dia sempat frustrasi. Dalam kisah itu dia datang ke meja belajarnya, ke kantornya. Dia punya keinginan, dia mau telepon pimpinan gereja, kalau bisa dia mau lepas jabatan sebagai pimpinan. Karena dia bilang, sudah 3 hari mendoakan anaknya. Anaknya dalam keadaan terikat, diganggu roh jahat, dan roh jahat itu tidak lepas. Mungkin dia bilang, saya sudah tidak berlayak lagi, saya sudah tidak berkenan lagi pada Tuhan, saya mau lepas jabatan. Tapi waktu dia duduk di kantornya, dia siap-siap untuk telepon ke pimpinannya. Tuhan ingatkan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan ingatkan kepada dia begitu banyak ayat bahwa bukan hanya nama Yesus yang berkuasa. Rupanya kali itu Tuhan mau bawa dia ke pengalaman hebat, ke pengalaman baru yang mungkin dia belum pernah alami pengalaman itu. Tuhan ingatkan, ada kuasa dalam pujian. Kalau sudah tengking setan dan setan tidak lari, masih ada kuasa lain yang ada pada kita yang bisa menghancurkan pekerjaan setan. Dia ingat ada kuasa dalam pujian. Dia bilang, ayo kumpul anak-anak muda. Kumpul anak-anak muda yang ada di pastori. Dia bilang begini, jangan doa lagi, jangan tengking lagi, mari mulai memuji Tuhan, mari mulai memuji Tuhan. Dan anak-anak muda ini mulai memuji Tuhan. Mereka mulai memuji Tuhan, mereka mulai memuji Tuhan. Betul, ayat firman Tuhan dalam Yesaya 42 ayat 10 itu jadi kenyataan. Allah hadir dengan hadirat yang luar biasa. Allah hadir dengan jiwa perang yang luar biasa. Mulanya 3 hari mereka tengking-tengking, setan itu tidak lari. Tapi waktu mereka mulai memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun. Anak mereka yang wanita kerasukan setan dapat dilepaskan oleh Tuhan karena Tuhan hadir. Ini saudara-saudara kekasih dalam Tuhan memberikan gambaran pada kita. Sebenarnya ada kuasa besar di mulut kita, yaitu pujian. Itu sebabnya saudara-saudara, mari selalu penuhi mulut kita dengan pujian. Kalau kita hadapi masalah, kalau kita hadapi tantangan, kalau kita hadapi persoalan hidup, kalau kita menghadapi penyakit, kalau kita menghadapi serangan-serangan dari kuasa kegelapan, mari bangkitkan jiwa kepahlawanan Allah. Mari buat Allah keluar dari tempat persembunyiannya untuk ada bersama-sama dengan kita. Lewat apa? Lewat pujian, pengagungan. Artinya apa? Kalau kita hadapi masalah, jangan bersungut. Bisa bilang amin? Kalau kita hadapi pergumulan, tidak perlu saling menyalahkan satu orang dengan orang yang lain. Tapi kalau kita menghadapi tantangan, menghadapi musuh, menghadapi pergumulan hidup, kita mengalami serangan-serangan setan, serangan apa saja, ingat ayat ini, ada kuasa besar di mulut kita. Lakukan pujian pengagungan kepada Tuhan, maka Yesaya 42 ayat 10 sampai ayat 13 itu akan jadi kenyataan. Tuhan akan keluar untuk siap berperang dan akan bangkit jiwa kepahlawanannya. Haleluya. Kita mungkin ketika kita hadapi masalah, kita hadapi persoalan hidup, kita lihat kita kecil dan kita tidak berdaya. Tapi ketika kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan kita adalah Tuhan Maha Besar. Dia lebih besar dari apapun. Nama Tuhan itu adalah nama di atas segala nama. Dia mengatasi semua. Dia mengatasi semua nama. Dia mengatasi semua persoalan. Dia ada di atas segala-galanya. Dan kemenangan itu ada di pihak kita. Saudara-saudara, kita akan hadapi masa-masa sukar dan masa-masa sulit di waktu-waktu yang akan datang. Tapi pegang firman Tuhan, penuhi mulut kita dengan pujian, penuhi mulut kita dengan pengagungan.
Ketika kita mulai memuji dan mengagungkan Tuhan, Tuhan akan hadir di tengah kita. Dia hadir dengan siap untuk berperang, dan kita akan lihat kemenangan itu akan jadi bagian kita. Saya ingat lagi satu kesaksian, saudara-saudara. Ada seorang anak Tuhan, dia ingin bangun satu usaha, dia angkat kredit, saudara-saudara. Kemudian dia bangun satu usaha, yaitu usaha jual bahan-bahan bangunan. Dia mulai usahanya, didoakan, kemudian usahanya itu dimulai. Saudara-saudara, dari kesaksiannya dia cerita, beberapa bulan dia berusaha. Itu hanya satu-satu orang yang datang untuk belanja. Di kesaksiannya dia bilang begini, kalau hanya 1-2 orang yang belanja dalam satu hari, maka dia akan mulai mengalami kerugian. Karena dia harus bayar angsuran bank, dia harus bayar angsuran, dia harus bayar bunga bank, dia harus bayar orang-orang, para pekerjanya. Dia rasa dia ada dalam masalah, dia rasa dia berhadapan dengan musuh besar, dan dia rasa dia akan kalah dengan dalam usaha ini. Dia datang ke gembalanya, dia cerita, Pak Gembala, beberapa bulan ini saya usaha saya tidak laku. Di depan saya itu ada toko yang sama. Itu para pembeli kebanyakan datang ke toko, antre di toko depan. Padahal di toko saya itu sama, kita jual bahan bangunan yang sama. Tapi mereka tidak datang ke saya, mereka ada di depan. Gembalanya bilang begini, mulai besok ketika kamu datang ke toko, pegang gagang pintu dan buka pintu toko. Ucapan ini dalam nama Yesus. Ketika ucapkan itu, ketika pintu dibuka, dan mulai memuji Tuhan sekalipun dari hati, mulai memuji Tuhan, mulai agungkan Tuhan, mulai sembah Tuhan. Ciptakan kawasan tahta di toko Anda. Dan itu dia praktek. Besoknya dia datang ke toko, saudara-saudara, dia buka toko itu dalam nama Yesus. Kemudian dia mulai memuji Tuhan, dia mulai memuji Tuhan, dia mulai memuji Tuhan. Mujizat Tuhan jadi. Orang-orang mulai datang. Mulanya ada orang antri di depan toko menurut kesaksiannya, tapi karena lama antri di toko depan, mulai 1 orang datang, mulai 2 orang datang, mulai 3 orang datang, mereka mulai belanja dengan belanjaan yang banyak. Pendek cerita, saudara-saudara, kesaksian dari bapak ini, akhirnya dia mulai mengalami untung yang besar. Orang-orang mulai datang belanja kepada dia. Dia mulai mengalami keuntungan yang luar biasa. Di kesaksiannya dia bilang, dia bahkan sampai hampir sakit, saudara-saudara, karena sudah datang jam untuk makan siang, dia lupa makan siang karena pembelinya itu banyak. Lihat betapa berkuasanya pujian. Pujian itu membuat Tuhan keluar dari tahtanya. Dia hadir bersama dengan kita, dia berperang bersama dengan kita, dan dia berikan kemenangan kepada kita. Saudara-saudara, hari ini saya tidak tahu Anda lagi hadapi masalah apa, saya tidak tahu. Anda lagi hadapi persoalan apa, saya tidak tahu. Tapi yang saya mau bawa berita untuk kita semua pada hari ini, kita tidak luput dari peperangan, kita tidak luput dari pergumulan, kita tidak luput dari serangan-serangan setan, kita tidak luput dari masalah apapun. Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun, saudara kekasih dalam Tuhan. Ada kuasa besar yang Tuhan taruh di mulut kita, yaitu pujian pengagungan. Mari jadilah jemaat yang suka memuji Tuhan, dan Anda akan lihat, Anda akan hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Ketika kita mulai memuji Tuhan, Anda akan lihat Tuhan akan berperang ganti kita. Ketika kita memuji Tuhan, ganti dari pesungutan, kita akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya mari jadi jemaat sekarang yang mulai memuji Tuhan, mulai memuji Tuhan. Kesaksian tadi mewakili begitu banyak kisah, saudara-saudara. Seperti yang saya bilang tadi, kerasukan setan itu terlepas karena pujian penyembahan. Orang yang hampir bangkrut usahanya, dia mengalami keuntungan besar karena pujian penyembahan. Saya mau bawa berita untuk kita semua, jadilah jemaat yang suka memuji Tuhan. Sebab ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah kita. Dia hadir dengan keadaan siap untuk berperang. Artinya apa? Masalah apa yang kita hadapi? Masalah apa sementara kita hadapi? Saudara akan lihat ketika Tuhan hadir, Dia akan berperang ganti kita, Dia akan berikan kemenangan kepada kita. Dan Anda akan lihat gilang gemilang, sukacita besar akan jadi bahagian kita semua. Kita akan hadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Tapi jangan pernah takut. Kita bisa ciptakan kawasan tahta dalam kehidupan kita. Kita bisa
ciptakan kawasan tahta dimanapun kita pergi dan berada. Kita bisa ciptakan kawasan tahta di tengah-tengah musuh, dan Tuhan akan berperang dan berikan kemenangan pada kita. Haleluya. Kemudian senjata yang kedua untuk bisa menang terhadap semua musuh itu adalah pedang bermata dua. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, ayat ini berbicara tentang pedang bermata dua. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Lihat ayat ini, firman Allah hidup dan dia lebih tajam daripada pedang bermata dua. Yang dimaksud oleh firman Allah dalam kitab Mazmur pasal 149 ayat yang ke-6, pedang bermata dua di tangan kita, ini bicara tentang firman. Kalau yang pertama untuk menang atas semua musuh itu adalah pujian penyembahan, Tuhan kasih kekuatan yang kedua pada kita, yaitu firman Allah. Haleluya, yaitu firman Allah. Firman itu adalah kekuatan Allah. Firman Allah itu adalah seluruh kekuatan Allah itu, dia ada pada firman. Jadi sebenarnya ketika kita mengucapkan kata-kata firman, kita lagi melepaskan kekuatan Allah. Ketika kita mengucapkan firman, sebenarnya kita lagi melepaskan kekuatan Allah dimanapun kita ucapkan. Saudara masih ingat ketika Yesus berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam dalam kitab Matius pasal 4. Iblis datang mencoba Yesus. Ketika iblis datang mencoba Yesus, Yesus kalahkan dengan apa? Pencobaan itu Yesus kalahkan dengan firman. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat itu, Matius pasal 4 ayat yang ke-12. Matius pasal 4 ayat yang ke-12. Saudara perhatikan kehebatan dari ayat ini. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Puji Tuhan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Pencoba ini adalah iblis. Iblis bilang begini, jika engkau anak, supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4 perhatikan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Apa yang dimaksud ada tertulis? Dia menunjuk pada firman Allah. Kira-kira kalau saya rubah kata-katanya tapi pengertiannya sama, Yesus menjawab begini, firman Allah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis dikalahkan oleh firman. Lihat ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memberitakan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Yesus pakai firman. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Yesus ambil ayat-ayat Alkitab. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Lihat kehebatan dari firman. Lihat kehebatan dari pedang bermata dua untuk bisa menang terhadap semua musuh. Iblis banyak kali datang mengejar kita. Iblis banyak kali datang menyerang kita.
Nah, pekerjaan dari iblis kalau dia menyerang kita, dia datang mencuri, dia datang membunuh, dan dia datang untuk membinasakan kita. Dia kalau datang menyerang kita, dia mau mencuri sesuatu pada kita, dia mau bunuh kita, dan dia mau binasakan kita. Berapa banyak kali saudara-saudara kita sakit, kemudian iblis mulai menyerang kita. Lewat penyakit ini kita akan mati. Kita mulai stres, kita mulai kehilangan pengharapan, kita mulai cemas, iman kita mulai gugur, iman kita mulai luntur, kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Banyak kali ketika kita dengar suara setan, iman kita jadi lemah. Dengar baik-baik, salah satu cara untuk mengalahkan setan, perkatakan firman setiap kali iblis bicara pada kita. Dalam kelemahan tubuh kemudian kita sakit, ada saat iblis bilang, lewat penyakit ini ngana semua mati. Lawan dia, katakan kepada iblis, firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Yesus semua sakit saya sembuh. Banyak orang saudara-saudara penyakitnya hanya biasa-biasa, tapi ketika dia dengar suara iblis, bisikan dari iblis bahwa penyakitnya parah, dia mulai stres, dia mulai lemah, dia mulai merasa tidak berdaya, imannya mulai goncang, dia mulai kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Dan orang kalau stres, penyakitnya mulai makin parah, daya tahan tubuh makin berkurang. Tapi dengar firman Allah untuk kita, setiap serangan setan, lawan dia dengan firman. Lawan dia dengan pedang bermata dua, sebagaimana Yesus dicobai oleh setan, Yesus dicobai oleh iblis, dan Yesus lawan dengan firman. Alkitab berkata, iblis tinggalkan Tuhan. Karena apa? Firman itu adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya kalau kita menghadapi serangan-serangan dari kuasa kegelapan, iblis berkata, kamu sakit dan penyakit kamu tidak bisa disembuhkan. Katakan kepada iblis, oleh bilur-bilur Yesus penyakit saya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang kita ucapkan, Allah akan bertindak sesuai dengan firman, dan mujizat itu akan jadi dalam hidup kita. Bukankah seringkali juga kita membuat satu kesalahan? Ketika kita berbuat satu kesalahan, iblis mulai tuduh kita, dosa kamu tidak diampuni, kamu tidak berlayak, kamu najis, dan lain-lain sebagainya. Padahal kita sudah datang pada Tuhan dan minta pengampunan, dan Tuhan sudah ampuni dosa kita. Tapi Tuhan datang, dia menuduh dan mendakwa kita. Bagaimana untuk kalahkan perkataan-perkataan dari iblis? Pakai firman. Katakan kepada iblis, dosa saya sudah disucikan oleh darah Yesus. Begitu juga ada saat kita menghadapi dengan hal-hal yang mustahil. Dalam ukuran kita tidak mungkin, dan iblis akan berkata begini, tidak mungkin jadi, tidak mungkin berhasil, tidak mungkin sembuh. Dan banyak kali mungkin kita terpengaruh dengan bisikan-bisikan iblis. Kita percaya pada bisikan iblis, dan iman kita jadi lemah. Saya mau bawa berita untuk kita hari ini, mulai berani perkatakan firman dan membuat iblis kalah. Katakan kepada iblis, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, pasti jadi di dalam nama Yesus. Setiap kali kita perkatakan perkataan firman, saudara akan lihat iblis akan dikalahkan. Setiap firman itu keluar dari mulut kita, pekerjaan setan akan dilumpuhkan. Hari-hari ini iblis akan menyerang kita, iblis akan teror kita dengan kata-kata yang akan melemahkan kita. Saya mau bilang untuk kita semua, jadilah jemaat yang penuh dengan firman, limpah dengan firman. Setiap serangan setan, lawan dia dengan firman. Saya mau bilang, kalau ada jemaat yang lagi dengar firman Allah ini dan Anda rasa Anda seperti kehilangan masa depan, seperti masa depan Anda suram, dan iblis berkata Anda menjadi orang yang tidak berguna, Anda tidak akan berhasil dalam perjalanan hidup Anda, ucapkan kata-kata firman. Tuhan punya rancangan dan masa depan yang indah untuk saya, dan itu pasti jadi di dalam nama Yesus. Dan saya percaya kalau ini kita ucapkan dengan iman, firman itu penuh dengan kuasa akan membuktikan bahwa firman Allah itu akan jadi kenyataan dalam hidupmu. Ada di antara Anda yang mungkin lagi menghadapi sesuatu yang bagi ukuran manusia ini mustahil. Suami saya tidak mungkin untuk berubah, istri saya tidak mungkin untuk berubah, anak-anak saya tidak mungkin untuk berubah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ucapkan itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan Anda akan lihat mujizat Tuhan akan jadi dalam hidup Anda.
Artinya apa? Mari mulai budayakan dengan gaya hidup perkataan firman. Nah, firman ini adalah kuasa dari Allah. Setiap firman kita ucapkan, kuasa Tuhan akan bekerja. Mujizat Tuhan itu akan jadi bahagian hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya tiap hari jangan pernah lupa baca firman Tuhan. Firman itu akan jadi bekal. Dan belajar untuk hidup dengan perkataan firman. Setiap kali kita hadapi sesuatu, perkatakan firman. Setiap kali kita menghadapi masalah, perkatakan firman. Ada saat kita sakit, perkatakan firman dengan iman. Oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit saya sudah sembuh. Kita berhadapan dengan jalan buntu, ucapkan ini. Di dalam Tuhan ada mujizat. Ucapkan bahasa iman, ucapkan kata-kata firman, dan saudara akan lihat hidup Anda akan diubahkan oleh Tuhan. Anda akan memasuki satu era yang penuh dengan mujizat. Sebab apa? Setiap firman yang kita ucapkan, firman itu penuh dengan kuasa, dan itu akan jadi bahagian kita semua. Puji Tuhan. Jadilah jemaat yang selalu menang dalam setiap pergumulan. Jadilah jemaat yang selalu menang dalam semua masalah. Jadilah jemaat yang tidak bisa dikalahkan oleh musuh dan tantangan apapun dengan dua kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Tangkap baik-baik. Kekuatan pertama yang Tuhan berikan pada kita adalah penuhi mulut kita dengan pujian pengagungan. Sebab ketika kita mulai memuji dan mengagungkan Tuhan, Tuhan akan keluar dan siap untuk berperang. Dan kemenangan itu akan jadi bahagian kita. Dan senjata yang kedua, ada pedang bermata dua dalam hidup kita, yaitu perkatakan firman. Setiap kali kita perkatakan ayat-ayat Alkitab, itu bagaikan pedang yang akan menghancurkan setiap pekerjaan musuh. Dan kemenangan itu jadi bagian kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada hari-hari ini. Sekalipun di depan kita akan hadapi masa yang sukar dan sulit, sekalipun di depan kita akan melihat tantangan itu makin besar, iblis akan kerja makin luar biasa untuk menghancurkan hidup kita, tapi bersama Tuhan kita akan menang. Kita akan menjadi jemaat yang tidak terkalahkan. Pegang dua hal ini. Penuhi selalu mulut kita dengan pujian pengagungan. Dan yang kedua, hiduplah dengan selalu memperkatakan firman Tuhan. Dan Anda akan lihat kemenangan besar akan jadi bagian kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk pada perjamuan Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan besar yang Engkau berikan pada kami. Kami tahu lewat firman-Mu, hari depan kami adalah hari depan yang penuh dengan tantangan. Iblis akan kerja luar biasa. Masalah akan makin besar. Pergumulan hidup akan makin berat. Tapi firman Allah ini jadi bekal pada kami. Kami akan jadi jemaat yang tidak pernah mengeluh. Kami akan jadi jemaat yang tidak pernah bersungut. Tapi kami akan penuhi mulut kami dengan selalu memuji-muji Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai kekal. Begitu juga bekal yang kedua, Tuhan, kami mau hidup dari firman yang diperkatakan. Dan kami akan lihat mujizat itu jadi. Bapa, ingatkan terus selalu firman ini di hati kami. Supaya dalam perjalanan hidup kami selalu hidup dengan pujian dan penyembahan. Dan firman yang diperkatakan itu selalu hidup dalam hidup kami. Terima kasih, berkati semua yang telah mendengarkan firman Allah pada hari ini. Dan kiranya pertolongan dan mujizat-Mu jadi bahagian kami semua. Ini jadi doa kami. Kami berdoa bersyukur alaskan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Siapkan hati kita untuk masuk pada perjamuan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan akan jadi bagian kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.